Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bertemu di pembelajaran biologi kita. Nah, jadi hari ini kita sudah memasuki materi baru di bab 5, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi ibu harap kamu bisa menyimak video ini sampai akhir, biar kamu paham tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama itu menjelaskan organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Dan yang ketiga, membedakan macam sistem peredaran darah. Oke, yang pertama kita bahas organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi organ peredaran darah manusia itu yang pertama jantung. Nah, nanti jantung ini yang berfungsi untuk memompa darah. Kemudian yang kedua pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh aliran darah dalam tubuh kita. Oke, nah yang pertama organ peredaran darah yang kita bahas itu adalah jantung. Nah, jadi jantung ini terletak di dalam rongga dada kita ya. Dia terletak agak ke sebelah kiri. Nah, jadi untuk beratnya itu lebih kurang 300 mg ya, 300 gram maksud Ibu. Dan besarnya itu sebesar kepalan tangan ya. Kemudian pada jantung ini dia dibungkus oleh membran pelindung namanya perikardium. Nah, pada manusia sendiri kita memiliki 4 ruang jantung. Nah, yang pertama ada namanya serambi kanan ya. Bisa kamu lihat ini serambi kanan. Nah, serambi itu nama lainnya itu atrium. Kemudian ada namanya bilik kanan atau ventricle ya, ventricle dexter. Kemudian ada serambi kiri yang ini ya, atau namanya atrium sinister. Kemudian yang keempat bilik kiri atau ventricle sinister ya. Jadi kita memiliki 4 ruang. Nah, poin penting yang kalian ketahui adalah bahwasanya nanti pada jantung sebelah kanan ya berisi darah kaya karbon dioksida atau CO2, yaitu antara serambi kanan dan bilik kanan dia nanti mengandung darah yang kaya karbon dioksida. Sebaliknya jantung sebelah kiri yaitu serambi kiri dan bilik kiri dia akan mengandung darah yang kaya oksigen ya, atau biasa disebut dengan darah bersih. Oke. Kemudian pada jantung ini juga kita menemukan yang namanya katup atau klep. Nah, pertama itu ada namanya katup tricuspidalis. Nah, katup atau tricuspidalis ini terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan ya. Nah, jadi katup ini berfungsi agar darah yang sudah sampai di bilik kanan tidak mengalir lagi ke serambi kanan gitu. Kemudian ada namanya katup bicuspidalis ya. Fungsinya itu sama, untuk mencegah darah agar darah yang sudah sampai di bilik kiri tidak naik lagi ke serambi kiri gitu. Oke. Kita lanjut pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah pada manusia itu ada 3 ya. Ada arteri atau biasa disebut dengan nadi. Kemudian ada pembuluh darah vena, biasa disebut dengan pembuluh balik. Kemudian ada kapilernya. Hanya saja kapiler nanti kita bahas setelah ini. Oke. Nah, ada beberapa perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Yang pertama, arah aliran darah. Nah, arteri ya atau pembuluh darah nadi, dia arah aliran darahnya nanti meninggalkan jantung. Sedangkan nanti kalau vena, dia menuju jantung. Kemudian dinding pembuluh. Kalau pada arteri, dindingnya nanti tebal dan elastis. Sedangkan kalau nanti pada vena, dia tipis dan kurang elastis. Nah, kemudian letak dari pembuluh darah arteri dia letaknya nanti lebih ke dalam. Sedangkan kalau nanti pembuluh vena atau balik dia terletak di dekat permukaan kulit. Kemudian katup ya, katup atau klep. Kalau pada arteri dia terdiri dari 1 ya. Kemudian kalau pada vena di sepanjang pembuluh atau banyak. Kemudian kalau pada arteri jika terjadi luka, kalau pada arteri itu darahnya akan memancar. Sedangkan kalau pada vena darahnya akan menetes gitu ya. Nah, kemudian kalau denyut. Nah, pada arteri denyutnya itu terasa gitu ya. Sedangkan kalau pada vena dia tidak terasa. Oke. Kemudian yang terakhir darah di dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, kalau nanti dia pembuluh darah arteri, dia merupakan pembuluh darah yang kaya oksigen, kecuali nanti arteri pulmonalis.
Nah, kemudian kalau nanti pembuluh vena atau balik, dia merupakan pembuluh darah yang kaya karbon dioksida atau miskin oksigen, kecuali nanti vena pulmonalis. Artinya vena pulmonalis nanti dia pembuluh darah yang kaya oksigen. Nah, nanti kalau arteri pulmonalis berarti darah yang miskin oksigen atau kaya CO2, kayak gitu. Oke, nah pembuluh darah tadi seperti yang Ibu bilang tadi ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, untuk pembuluh arteri itu sendiri, nah arteri dia terdiri dari 3 jenis. Ada namanya aorta, ada arteri, dan arteriole, ya. Nah, jadi kalau pada arteri itu ada namanya pembuluh darah yang paling besar, namanya lah si aorta. Kemudian paling lebih kecil ada namanya si arteri, dan lebih kecil lagi namanya arteriole. Oke. Kemudian pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena sama seperti pada pembuluh darah arteri. Artinya ada pembuluh darah yang lebih besar atau paling besar. Namanya ada vena cava, ya. Nah, kemudian yang lebih kecil lagi namanya adalah si vena. Kemudian pembuluh darah vena yang lebih kecil lagi namanya venule, ya. Letaknya di agak sebelah bawah, ya. Oke. Nah, kemudian pembuluh darah kapiler ini merupakan pertemuan antara arteriol dengan si venule, ya. Jadi pertemuannya ini adalah membentuk yang namanya kapiler. Jadi pembuluh kapiler itu bisa juga kita artikan sebagai pembuluh darah rambut atau pembuluh darah yang paling kecil, gitu. Jadi kalau misalnya aliran darah itu bisa kita analogikan misalnya dari aorta, ya, masuk ke arteri, ke arteriologi, kemudian dia masuk ke pembuluh kapiler. Nah, dari ke pembuluh kapiler dia nanti misalnya masuk ke venule, ya, masuk ke vena, dan masuk ke vena cava, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari pembuluh darah arteri dan vena. Nah, bisa kamu lihat pembuluh yang paling besar tadi ada aorta, ya, aorta, kemudian ada arteri, yang lebih kecil lagi namanya arteriol. Kemudian dari vena ada nanti vena cava, kemudian lebih kecil ada vena, dan yang lebih kecil itu namanya venule. Nah, jadi titik pertemuan antara venule, ya, dengan si arteriol namanya adalah si kapiler. Jadi ini adalah pembuluh kapiler yang lebih kecil. Nah, jadi gambaran pembuluh darah arteri dan vena ini, nah seperti inilah di dalam tubuh kita persebarannya, kayak gitu. Makanya sistem peredaran darah pada manusia itu namanya sistem peredaran darah tertutup. Karena kenapa? Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas jalur peredaran darah. Nah, jadi seperti apa jalur peredaran darah di dalam tubuh kita? Oke, pertama sekali itu adalah dari vena cava superior atau vena cava inferior. Nah, artinya darah yang masuk ke dalam tubuh kita yaitu darah yang kaya karbon dioksida, ya. Jadi darah yang kaya karbon dioksida ini diambil oleh si pembuluh darah vena cava anterior dan vena cava posterior, ya, yang ini. Nah, vena cava anterior nanti berarti dia mengambil darah yang berasal dari atas, yaitu dari kepala dan lengan. Kalau dari vena cava posterior berarti yang di sebelah bawah, yaitu antara perut dan kaki. Oke. Nah, darah yang kaya karbon dioksida tadi yang dialirkan dari vena cava anterior dan posterior masuk ke jantung kita, yaitu masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventricle kanan. Oke. Nah, dari ventricle kanan darah menuju arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Oke, nah jadi di paru-paru ini terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Artinya darah nanti yang ditujukan ke seluruh tubuh kita itu harus mengandung darah yang kaya oksigen. Makanya darah itu diantarkan ke paru-paru biar terjadi yang namanya pertukaran darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Oke, setelah darah masuk ke paru-paru, kemudian darah ini menuju yang namanya vena pulmonalis, ya, atau vena paru-paru. Kemudian dari vena pulmonalis atau vena paru-paru darah masuk ke atrium kiri, ya. Dari atrium kiri darah masuk ke ventricle kiri, ya. Jadi darah yang dari vena pulmonalis tadi masuk ke atrium kiri dan ventricle kiri itu merupakan darah yang sudah
kayak oksigen. Nah, dari ventrikel kiri darah itu dipompa ke aorta dan dari aorta disebarkanlah ke dalam seluruh tubuh kita gitu. Jadi seperti itulah aliran darah di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagian jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu adalah si ventrikel kiri atau bilik kiri. Oke. Nah, jadi dari penjelasan kita tadi tentang jalur peredaran darah pada manusia, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem peredaran darah ganda atau rangkap. Karena kenapa? Dalam satu kali beredar, ya, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali, ya. Oke. Nah, kemudian sistem peredaran darah manusia ini bisa kita bedakan menjadi sistem peredaran darah kecil, ya, dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil diawali dari jantung, ya, tepatnya di bilik kanan, ya, bilik kanan, kemudian paru-paru, kemudian balik lagi ke jantung, ya, tepatnya di serambi kiri. Dikatakan peredaran darah kecil karena prosesnya itu singkat, ya, hanya melalui paru-paru. Nah, kemudian peredaran darah besar itu melewati jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dikatakan peredaran darah besar karena dia prosesnya lama, karena dia melalui seluruh tubuh. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah manusia. Ya, semoga bermanfaat dan anak-anak ibu semoga paham. Bagi kalian yang kurang paham, silahkan bertanya di Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih.